saudara-saudaraku, ketemu kembali dengan saya Ucok Hairudin Lubis, praktisi televisi dalam channel Inilah Televisi. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah mengunjungi channel Inilah Televisi. Semoga kita mendapat manfaat sebesar-besarnya dari keberadaan Inilah Televisi. Kemarin kita sudah membicarakan tentang bagaimana menjadi sutradara program talkshow. Kali ini kita akan membicarakan masih sekitar talkshow, hanya saja talkshow yang ada penontonnya, seperti yang kita lihat dalam televisi nasional saat ini, seperti ILC, Mata Najwa, Kick Andy, Deddy Kobuser, dan lain-lain sebagainya. Talkshow bisa juga masuk dalam sebuah program, misalnya ada dialog dalam program musik panggung misalnya. Itu juga bisa disebut talkshow, tetapi karena dia masuk dalam program musik, kita sebut sebagai program variety show, program yang bervariasi. Talkshow juga bisa menghadirkan pemusik atau lagu atau seni yang lainnya. Jadi talkshow menjadi sebuah program variety show. Kalau talkshow ada dalam program musik, maka program musik menjadi variety show. Kalau talkshow diiringi dengan ada lagu atau tari atau lain sebagainya pertunjukan seni dalam talkshow itu, maka talkshow menjadi sebuah program variety show. Membuat program talkshow dengan penonton terlihat gampang. Tetapi ketika kita tidak paham tentang bagaimana imaginary line, maka kita akan dibingungkan oleh program yang kita buat. Dengan adanya penonton yang akan kita tunjukkan, maka kita perlu membangun shot yang komunikatif antara yang ada di panggung, yang melakukan talkshow, dengan penontonnya. Tentu ketika kita akan menghadirkan juga penonton dalam program itu, dalam gambar kita, maka harus kita lengkapi dengan lampu para penontonnya yang mau kita ambil. Sekali lagi saya mengingatkan bahwasanya memahami imaginary line adalah baik untuk membangun sebuah program talkshow yang ada penontonnya. Walau program lain juga harus paham dengan imaginary line. Akan tetapi pada program talkshow yang ada penontonnya, komunikasi antara penonton dengan presenter atau narasumber harus jelas. Ketika tidak, maka kita akan dibingungkan di mana sebenarnya penonton itu berada. Ataukah penonton itu benar ada dalam set itu? Hal ini selalu kita lihat ada kesalahan-kesalahan pada teman-teman yang membuat program talkshow di channel YouTube. Akan tetapi, biarlah itu terjadi karena memang kita baru sesungguhnya belajar. Apa yang saya sampaikan tentu berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman banyak orang yang saya pelajari sambil didapat dari bangku sekolah, bangku pendidikan. Ketika ada talkshow yang dihadiri oleh penonton, maka kunci untuk membangun shot yang komunikatif antara narasumber atau presenter atau ada yang melakukan talkshow adalah dengan melakukan cross kamera. Misalnya, saya presenter, di sebelah kanan saya narasumber. Ketika saya akan membangun shot yang komunikatif antara narasumber dengan penonton, maka penontonnya harus diambil yang arah pandang narasumber. Berarti kamera dari sebelah kanan, cross. Kalau tidak, dia akan terasa tidak enak. Ketika saya sebagai presenter katakan diambil medium, misalnya saya ambil gambar yang dari sebelah sana, penontonnya, tentu gambarnya akan berlawanan. Bisa saja seolah-olah presenter dengan penonton menghadap ke satu tempat yang sama. Padahal siogianya penonton harus berhadapan dengan yang sedang melakukan talkshow. Imaginary line penting, itu yang saya ingatkan. Jangan berseberangan kamera, kita meletakkan kamera. Selain dari itu, setting
bagi pelaku talkshow harus lebih tinggi dari penonton. Upayakan lebih tinggi dari penonton. Kenapa? Kalau tidak, nanti gambarnya tidak baik. Apakah boleh kita mengambil penonton dengan low angle? Boleh. Asal bentuk shotnya harus diperhitungkan. Bagaimana memperhitungkan bentuk-bentuk shotnya adalah antara shot terdahulu dengan shot yang kemudian. Tidak usah berpikir terlalu luas. Katakan ketika saya mengambil presenter medium, maka ambil penonton yang berseberangan langsung atau berhadapan langsung dengan presenter, seolah-olah berhadapan langsung dengan presenter. Boleh ambil low angle, boleh apa, asal size-nya memenuhi syarat penyambungan gambar antara medium dengan penonton. Lakukan itu dengan berlatih tentu. Banyak kita kadang-kadang salah meletakkan kamera sehingga salah juga persepsi penonton terhadap gambar yang kita tawarkan. Gunakan kamera yang berada di samping atau agak ke belakang dari narasumber, atau paling tidak samping narasumber atau presenter. Jadi kamera yang arah dari presenter cross mengambil sudut yang sebelah kanan. Kamera untuk membangun komunikasi antara presenter dengan penontonnya. Demikian juga kamera yang mengambil narasumber tentu dari sebelah sini, dan kamera yang akan mengambil gambar penonton tentu kamera dari sebelah kanan narasumber. Intinya begini, untuk mengambil gambar yang komunikatif antara narasumber dan presenter tentu akan menggunakan dua angle. Di sebelah kanan narasumber satu untuk mengambil presenter, letakkan di sebelah kiri satu untuk mengambil narasumber. Meletakkan lagi kamera satu lagi yang di sebelah kanan narasumber untuk mengambil gambar yang komunikatif antara narasumber dengan penonton. Berarti kamera di sini yang di sebelah kanan narasumber akan mengambil gambar di sebelah kiri. Penonton yang ada yang berada sebelah kiri. Demikian juga sebaliknya. Berlatih dengan dua orang lah terlebih dahulu. Bagaimana membangun komunikasi dua orang dalam diskusi. Bukan dua orang dalam satu frame, tapi dua orang dalam frame yang berbeda. Nantinya sehingga begitu kita sambung, gambar itu betul-betul terlihat komunikatif. Kalau kita kesulitan mengambil penonton yang ikut serta dalam acara talkshow itu, gunakan shot yang frontal shot. Gunakan frontal shot dan boleh sedikit high angle, normal angle atau low angle. Tapi padatkan gambar. Ingat, sekali lagi, layar televisi akan menjadikan perhatian semua orang, tetapi kita harus mengisi layar itu dengan hal-hal yang bermakna. Ada sudut pandang bagaimana melihat layar televisi. Sudah dikaji oleh para ilmuwan sosial dan teknik. Ada trianguler, ada bentuk yang lain-lain. Pelajari dalam buku e-book yang saya bagikan. Di sana akan kita bisa melihat bagaimana membantu sebuah frame dalam layar televisi, layar video. Sekali lagi, ketika kita membuat program talkshow yang ada penontonnya, pahami dulu apa yang namanya imaginary line, agar tidak membingungkan penonton kita. Dan shot pertama yang dibangun harus terlihat nuansa. Ada penonton, ada dua orang di panggung untuk berdiskusi, dan penonton bisa berinteraksi dalam diskusi itu. Apalagi ketika penonton diajak untuk berinteraksi dalam program talkshow ini,
kita harus benar-benar hati-hati meletakkan kamera. Tapi pada prinsipnya, kamera yang ada di sebelah kanan untuk mengambil penonton digunakan untuk komunikasi yang di sebelah kanan. Kamera yang di sebelah kiri gunakan untuk membangun gambar yang komunikatif antara yang ada di sebelah kiri dengan penontonnya. Jadi cross. Kira-kira begini meletakkan kameranya. Sama juga meletakkan kamera untuk mengambil narasumber dan presenter. Cross. Yang mengambil narasumber, kameranya terletak di sebelah kanan. Yang mengambil sebelah kiri, yang mengambil presenter, kamera letakkan sebelah kanan. Jadi cross. Jadi cross dari samping, cross juga dari samping untuk mengambilnya. Saya pikir kita harus berlatih. Dimulai dari 2 orang berdiskusi, berdialog, kita akan mendapatkan pelajaran yang betul-betul sangat bermanfaat guna produksi talkshow dengan penonton. Saya kira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan dalam bentuk pertemuan langsung untuk mendiskusikan hal ini. Sampai jumpa esok hari. Salam sejahtera, bahagia, dan tetap sehat.